Pernikahan yang dilakukan di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah atau TMII beberapa waktu lalu membuat Lucky Hakim dan Tiara Dewi lebih mengenal sifat pasangannya masing-masing. Bisa jadi setelah menikah dan tinggal satu rumah tidak bisa menyembunyikan apa yang tak disukai pasangan hidupnya. Seperti kegemaran Tiara Dewi membeli baju, tas, dan sepatu branded seharga ratusan juta rupiah. Sebab Lucky suaminya melarang dirinya menghamburkan uang untuk belanja. Lantas bagaimana dengan hobi Lucky memelihara burung berharga ratusan juta? Mas tuh ngelarang aku bukas udah seperti kayak bahan nyamuk kan, udah seperti kayak Bahan nyamuk apa ya? bahan nyamuk tuh yang nggak penting banget gitu loh, uang-uang terbuang gitu loh kan, kayak Itu pindah dia buang. Wajar dong kalau jadi saya. kayak butik. Aku juga Kayak gudang butik. Saya batasi sekarang Tiara untuk membeli baju-baju, tas-tas dan sepatu-sepatu branded yang mahal. Bahkan semua nggak branded pun udah saya batasi. Mendingan jadi sekarang saya, yang ini udah pernah dipakai belum? Itu yang mana sih? Ini yang taruh sini. Akhirnya kamu pakai ini dong. Jadi, saya nggak bisa melarang secara langsung karena memang Tiara juga cari uang sendiri ya. Dan kita udah berjanji sebenarnya nggak akan membatasi satu sama lain. Tapi saya boleh menasehati kan gitu loh. Pada awalnya Tiara Dewi sempat protes dengan sikap suaminya yang melarang dirinya berbelanja baju, tas, dan sepatu branded. Sedangkan Lucky boleh membeli burung hingga harga 350 juta rupiah. Bagaimana Lucky menghadapi protes sang istri tercinta? iya malah ada yang 350 juta Tapi kamu nggak beli? satu mobil. belum Oh, iya banget. belum beli, belum mampu. Kayak dulu deh, kalau 350 juta lebih baik mobil daripada burung. Saat Lucky mengungkapkan kesedihannya lantaran dua burung peliharaan berharga puluhan juta itu mati tanpa sebab, terlihat sungging kepuasan di sudut bibir seksi Tiara Dewi. Namun demikian, artis yang disebut-sebut sebagai artis Syahrini KW itu ikut sedih melihat suaminya yang anggota DPR itu murung karena burung peliharaannya mati. Burung ada 2 yang mati, sama satu yang lagi sakit di opnam. Jadi takutnya pemirsa bingung. Saya punya burung, ada satu yang udah saya pelihara udah 4 tahun, dari kecil 4 tahun, terus mati. Terus satu lagi burung yang sudah dipesan lama, udah mau dikirim mati, itu yang harga lumayan lah, 65 juta menurut saya itu banyak ya. Terus ada lagi burung saya yang lumayan juga harganya, sekitar hampir 50-an. Itu lagi sakit udah di opnam di rumah sakit, udah rumah sakit binatang ya, udah 11 hari nih. Dan itu karena saya setiap hari sama burung itu dari kecil gitu, deket. Nggak bisa duduk ini dia nanggap Sakit ya sian burungnya. akunya. Saya kangen gitu kadang sama burung itu. Maksudnya ya versi kangennya beda ya. Kadang-kadang orang bodoh suka nyamain kok nggak kangen sama anak. Itu menurut saya itu bodoh, karena anak adalah anak, istri adalah istri, saudara-saudara, burung adalah burung gitu. Versi kangen saya pun beda, dan saya kadang-kadang suka sedih sendiri gitu. Seiring perjalanan waktu usia pernikahannya, Tiara dan Lucky sadar ada perbedaan karakter yang sangat mencolok. Namun mampukah Tiara dan Lucky menjaga ikatan cinta kasihnya hingga maut memisahkan? Ibarat air sama minyak. Jadi walaupun memang nggak bersatu, tapi memang kita beriringan. Kalau sayur aja harus pakai air. Kalau misalnya masak ini aja harus pakai air. Jadi walaupun memang kita susah untuk ngaduk, tapi memang kita berdampingan gitu loh. Kita begitu berbeda, tapi saya nggak berusaha nyamainnya. Kalau memang kamu benar-benar pengen liburan ya nggak apa-apa, kamu ajak Adit, sama kamu ajak mamanya Tiara, atau ajak adiknya Tiara, kan ada, nggak apa-apa, nggak harus bareng juga. Dan bintang sinetron Dede Sunandar alias Dede Cungkring baru akan berangkat ke Tanah Suci kemarin. Dede berniat menunaikan ibadah umroh bersama ibunda tercinta. Bahagia dan haru mewarnai detik-detik keberangkatannya yang diantar oleh seluruh keluarga besar, baik dari pihak Dede maupun keluarga istri Dede, Karen Hertatum. Alhamdulillah Dede udah ngasih kepercayaannya. Semoga Dede tambah sukses, sehat. Untuk keluarga di Ciamis ya, minta doanya supaya saya pulang lagi selamat. Alhamdulillah saya bersyukur Dede bisa bawa saya. Hanya bersama ibunda. Mengapa tak mengajak sekalian sang istri dan anak? Ini belum cukup. Nanti insya Allah Rerenya belum siap juga ya Ma ya kemarin ya. Dan nanti lah Juli insya Allah kalau misalnya ada rezeki lagi, pengen Reren sama aku
mudah-mudahan kelancaran. Semoga ibadah umrohnya menjadi ibadah umroh mabrur. Sudah sejak masih di bangku SMA, Dede telah memimpikan bisa mengajak ibunda umroh dan haji. Doa pun dilantunkan setiap hari. Kemarin Dede sempat tercekat dan nyaris tak bisa menahan air mata ketika ternyata ia benar-benar menggandeng ibunda tercinta untuk terbang ke tanah suci. Ya masih kayak ngimpi aja gitu ibaratnya. Kan rencananya dulu emang waktu sebelum nikah pengen sama mama kan, tapi udah nikah Reren juga waktu kemarin juga, Pak aku nanti aja ya, katanya gitu. Oh ya udah kalau misalnya nanti aja, jadi nanti. Tapi tabungan ada kok, katanya gitu ya. Makanya kayak masih mimpi aja kayak gitu, keluarga pada ngumpul semua. Di saat Ahmad Dhani tengah merasakan pahitnya kekalahan dan kegagalan, sang mantan istri Maya Estianty justru tengah menanggung kemenangan, terutama kemenangan hati, lantaran sukses menyelesaikan ibadah umrohnya bersama putra bungsunya Abdul Qadir Jailani alias Dul. Lewat sejumlah foto yang khusus diunggahnya di Instagram, Maya terlihat sangat bahagia dan menikmati ibadahnya. Khusyuk berdoa di Masjidil Haram, berdoa di Raudah, serta bertadarus dengan teman-temannya di Masjid Nabawi di Madinah. Sebuah caption indah ditulis Maya saat di Raudah, tempat yang dipercaya paling manjur untuk melantunkan doa. Selalu menangis ketika berada di Raudah. Ya Rasulullah, bawalah kami berada dalam rombonganmu ketika nanti kami meninggal dan dekatkan kami dengan para kekasih Allah di surga. Amin. Keberadaan Dul di sisinya seolah melengkapi kemenangan Maya. Tak heran ibu tiga anak ini telaten mengunggah foto momen-momen istimewa putranya saat ikut berumroh di tanah suci. Maya khususkan unggah gambar Dul khusyuk melakukan tawaf saat mencium dinding batulah atau juga saat berjuang untuk mencium Hajar Aswad. Lagi-lagi sebuah tulisan khusus dibuatnya di semua momen itu. Namun ada satu caption penuh makna melatari foto Dul tengah terkesima oleh suara azan di Masjid Nabawi, Madinah. Maya menuliskan, suara azan seperti suara malaikat, nangis dan terharu di rumah Rasulullah. And katanya kakak-kakak pasti nyesel gak ikut umroh. @Al-Ghazali7, @LL-Rumi. Ahmad Jalaluddin Rumi alias L sempat dikonfirmasi terkait ketidakikutsertaannya berumroh bersama ibunda dan Dul. Jika Maya Estianty dan Dul telah selesai